bedakan fakta dan itu pendapat sejarah loh, Mbak. Mbak. Itu dibedakan fakta sejarah dan asumsi itu tolong dibedakan ya, dibedakan. Itu dia. Anda dengan persepsi Anda, saya dengan persepsi saya. Nah, kakekmu kesini tuh ngapain sih? Usman bin Yahya itu datang ke Indonesia motivasinya apa? Oh, beliau menyebarkan agama Islam. Loh. Islam. Masuk Indonesia. Buktinya apa? Buktinya apa? Di sini tuh cari duit mungkin kali ya? Yang benar. Nggak apa-apa Mbak Farah, diskusi aja Mbak Farah biar tahu. Nggak apa-apa. Ternyata masalah. memang bisa ngobrol dengan cucunya Usman bin Yahya gitu. Ya, oh maaf, jangan bilang cucu ya. Maaf ya, saya sudah generasi kelima. Jangan bilang cucu. Ikutnya berarti kan cucu keturunan. termasuknya, Mbak. Termasuk. Saya udah panjang banget tuh. Ya generasi kelima termasuk Ya, cucu. termasuk kan cucu gitu. Nggak usah malu Mbak, tenang aja Mbak, nggak usah malu. Kembali tadi saya bilang, kalau Anda bilang, oh itu mah jangan dilihat dari personalnya, tapi dari sejarahnya. Beliau sebagai tokoh ulama saat itu, beliau bermain dengan politik. Beliau harus bermain dengan politik untuk melindungi bangsa Indonesia. Dilindungi dari apa? Bukan berarti dia menjadi antek Belanda. Iya. Gini loh Mbak, logikanya gini. Melindungi Indonesia dengan dijajah mengeluarkan Belanda. kitab Minhaju Istiqomah, kemudian ada pembantaian di Cilegon gitu ya, Mbak. Memfatwa Ya itu haram. kembali lagi kan saya Indonesia. bilang. Anda melihatnya kan mungkin dari kacamata Anda. Bukan Ya. Mbak Farah, bedakan fakta dan Itu pendapat sejarah Mbak loh, Farah. Mbak. Itu dibedakan fakta sejarah dan Fakta sejarah asumsi seperti itu itu. tolong dibedakan ya, dibedakan. Mbak Farah ini bener kok, kakek Mbak Farah Lanjut, itu Mbak Farah. pahlawan, tapi pahlawannya VOC kan gitu. Karena VOC ini basic agamanya bukan Muslim dan mayoritas di Nusantara pada waktu itu kan Islam. Jadi pakai pinjam tangan dong, ditetangkanlah kakeknya Mbak Farah. Untuk apa? Menjajah akidah kita gitu loh Mbak Farah. Betul. Lalu yang saya tanya sekarang balik sama Anda. Anda masih pakai kitab kakek moyang saya? Kitabnya yang mana sih? Maksudnya? Sifat 20 masih pakai nggak? Udah nggak dipakai ya? Kawan-kawan, udah saya tak di bawah aja. Kawan-kawan naik ya, saya nggak tega sama perempuan ya. Nggak apa-apa, no problem. Nggak Ini, masalah. Kalau bicara masalah kitab sama Ustadz Albi, kitab apa tadi? Iya, mungkin saya mungkin berposisi ya itu. sama kayak kira Mungkin Pak. itu. Nah, itu dia. Anda dengan persepsi Anda, saya dengan persepsi saya. Maka kita tidak sepaham. Justru itu Ini saya tidak kan tadi bicara bilang, persepsi, saya Mbak. tidak perlu naik. Tidak berbicara Enggak, saya tidak perlu persepsi, naik. tapi Karena berbicara apa? fakta sejarah. Iya, Kalau persepsi sekarang begini, itu kembalinya Anda pada fakta diri sejarah sendiri Anda. atau personal begitu. Sekarang Kayak Mbak begini. tadi mengatakan persepsi Mbak berarti personalnya Mbak sendiri itu. Kita Nah, bicara sekarang di begini. sini berdasar fakta, Sekarang begini. realita, sejarah Anda yang telah sekarang begini. tercatat begitu loh. Iya, sekarang Anda bilang kakek saya adalah pahlawan untuk Belanda memang. kepanjangan tangan dari penjajah kan? Betul. Kalau saat itu Indonesia atau Nusantara tidak sedang dijajah oleh bangsa Belanda, akan lain ceritanya. Loh. Dijajah dalam hal apanya, Mbak? Sana Mbak Farah, kakekmu kesini tuh ngapain sih? Usman bin Yahya itu datang ke Indonesia motivasinya apa? Oh, beliau menyebarkan agama Islam. Loh. Suka Islam. Masuk Indonesia. Buktinya apa? Allah Buktinya apa? Akbar. Di sini tuh cari duit mungkin kali ya, yang benar. Kalau dibilang cari duit, maaf ya, anak keturunannya susah loh. Loh. Maaf ya. Gini loh Mbak Farah ya. Kalau cari duit itu anak Sebentar, keturunannya kita harus kaya raya. kembali Enggak, pada sorry. kita clearkan dulu satu-satu Mbak Farah. Anda salah. Satu-satu. Kalau menilai manusia dari materi, Anda salah. Kita Karena clearkan faktanya satu-satu adalah dulu kasusnya semuanya Mbak Farah. Mbak Farah tadi bilang kakek saya mengarang kitab Sifat 20 itu kitab apa yang dimaksud? Hah? Oh, artinya Anda juga tidak pernah tahu ya? Umul Barohin atau kitab apa? Kalau saya, Kifayatul maaf, Awam. maaf ya, gini ya, sorry. Jauharoh. Kitab apa? Saya nih kan tinggal di kampung ya. Kalau di kampung saya nih, Coba mereka disepil masih kitabnya, saya nyanyiin. curiga fotokopian kemarin itu.
Nggak apa-apa Mbak Farah, diskusi aja Mbak Farah biar tahu kita. Nggak apa-apa. Ternyata Nggak ternyata masalah. memang bisa ngobrol dengan cucunya Usman bin Yahya gitu. Ya, oh maaf, jangan bilang cucu ya. Maaf ya, saya sudah generasi kelima. Jangan Dia bilang kan cucu. ikutnya berarti kan Ya cucu keturunan. termasuknya Mbak. Termasuk. Saya Keturunan. udah panjang banget tuh. Ya ke generasi bawah. kelima termasuk Iya, cucu-cucu. jauh termasuk kan banget. cucu gitu. Nggak usah malu Mbak, tenang Jauh aja Mbak, nggak usah sekali. malu. Oh, saya sih nggak malu. Lawang Mbak Farah Harus tadi malu. mengakui sendiri loh, generasi kelima Nggak berarti perlu kan cucunya malu. anu. Betul ya. Begini. Nggak perlu malu, nggak ada yang harus dimaluin. diklaim Nggak oleh Mbak saya. Farah, sifat 20. Iya, begini Mbak Farah, kitab sifat 20 yang diklaim oleh Anda sebagai karya ilmiah oleh Usman bin Yahya. Iya. Itu karya dari Usman bin Yahya, Anda tahu dari mana? Itu karya dari mana? Tahu dari mana Anda? Memang penulisnya kakek moyang saya. Lalu buat apa kalau bukan kakek moyang Jadi Imam saya Abu harus Abdullah mengaku-ngaku? Muhammad bin Yusuf al-Asmsi itu siapa? Maaf siapa? Maaf siapa? Sebentar, jaringan saya kurang bagus, putus. Enggak, soalnya saya Jadi, juga di pinggir ya, jalan. Ibnu- Sorry aja, saya di pinggir jalan. Abdullah itu sudah silakan lanjutlah, terputus-putus jaringan kurang bagus. Enggak. Kiram Pak, lanjut Kiram Pernyataan Pak. Anda bahwa sifat 20 itu diklaim oleh leluhur Anda sebagai Usman bin Yahya yang mencetus atau yang Ayahnya artinya kakek saya. Itu ya penulisnya memang kakek buyut saya, Habib Usman bin Yahya. Artinya pengetahuan salah gitu loh. Pengetahuan salah jangan dipertahankan. Sekarang gini, Berarti kalau Anda memang tahu Anda dari lebih personal tahu, ya, berarti ya. Mhm, mhm. Itu kan yang Anda maksudkan klaim personal toh. Makanya kan tadi saya bilang ya maaf, bukan saya tidak mau naik, tapi masing-masing dengan persepsi. Silahkan saja, silahkan dilanjut, saya nggak masalah. Cuma tadi tuh saya karena lihat jadi penasaran gitu loh. Oh ini Ya, yang disebut dengan Assalamualaikum, Mbak Awi Farah. yang Orang itu nggak luar berat. biasa ya. Assalamualaikum. Mbak Farah. Assalamualaikum Farah. Waalaikumsalam Ya. ya Anjas. Waalaikumsalam. Farah, saya mau Dan tanya, berasumsi, kan enggak. itu itu dikaryakan sekarang oleh siapa? bukan. Farah. Saya mau tanya, Ya. Usman bin Yahya itu kakek Anda kan? Bukan kakek saya, kakek moyang kali ya. Oh ya, kakek moyang Anda. Iya. Tahu nggak apa yang dikarang kitab daripada Usman bin Yahya? Tahu nggak? Yang saya tahu itu sifat 20 salah satunya. Oh, sifat. Iya. Manhajul Istiqomah itu karangannya siapa? Dia. Itu karangannya moyang jenengan. Oh oke, lalu. Mhm. Lalu di dalam kitab itu Iya. Haji memusuhi Belanda diharamkan. Menurut Iya. Farah gimana? Dilarang Berjihad memusuhi berperang melawan Belanda. Ya. Ya sekarang begini aja, logika aja ya. 350 tahun Indonesia dijajah nggak sama Belanda? Berjuang nggak itu? Di mute itu Kerampa, di mute itu termute Kerampa. Mbak Farah, Itu yang kita ditanyakan dulu di itu Anjas, dijajah oleh kitab VOC. yang dikarang oleh Dan Usman bin Yahya, kakekmu Minhajul juga ikut Istiqomah. menjajah. Nah, Itu yang dua melarang bahwasanya kaum pribumi itu haram hukumnya untuk memberontak kepada penjajah kolonial Belanda. Apakah itu yang dikarang sehingga memunculkan geger Cilegon? Oh gitu. Banyak itu Sekarang yang dijadikan gini. hujah oleh Belanda Oke. itu untuk membadai Oke. ulama-ulama yang berada di Cilegon. Begitu loh Mbak Farah. Ya, sekarang gini, maaf ya. Dengan ketidaktahuan saya daripada Anda yang jauh lebih smart daripada saya minta maaf. Sekarang begini. Saya pertama tidak hidup di zaman beliau. Terima kasih. Saya tidak hidup di zaman beliau.
Saya tidak tahu beliau menulis itu karena terus terang saya tidak pernah membacanya. Pertama, yang hanya saya tahu beliau menulis sifat 20 dan waktu saya keluar, saya ketemukan memang sejarah tentang beliau itu sedikit yang saya baca. Beliau pencetus SIM dan pencetus cikal bakal buku nikah di Indonesia. Arsip nasional ada loh Mbak. Arsip nasional itu ada. Arsip nasional bahwa Usman Ya. bin Yahya itu Gitu, pengkhianat. gini. Iya, nggak Para apa-apa, it's okay. begini. Iya, nggak, kan tadi saya bilang. it's okay. Saya pikiran Anda it's okay, tapi sifat 20 itu di abad berapa? Jauh daripada Utsman. Udah dipelajari tuh. Utsman tuh di abad keberapa? Ada? Bapak? Dan itu dari ini ya, bukan dari Pahlawi. Itu yang pertama. Yang kedua, Paling ini mau? waduh, nggak dengar kalau gue nanya. Ya sekarang sorry ya, saya lagi di toko soalnya, jadi nggak berapa fokus. Gini aja. Sekarang gini, maaf ya. Gini, silakan Mbak. aja pertama Mohon izin, dilanjut. saya perlu sebentar, jangan turun ya. Yang Mbak katakan kedua. tadi bahwasanya Utsman bin Yahya pencetus buku nikah itu sebetulnya kurang tepat karena di Indonesia sendiri pencatatan itu buku nikah itu ada di Permendagri nomor 88 tahun 1977. Itu penyempurnaan loh. Jadi artinya yang saya katakan di sini berarti masuknya ke dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pencatatan keluarga, kemudian keturunannya, begitu loh Mbak. Itu ada Permendagrinya loh Mbak, peraturan Menteri Dalam Negeri itu. Betul Pak, Ya betul betul, sekali jadi itu. Kalau bukan karena pencetus, kalau namanya pencetus, penggagas itu mungkin untuk kalangan kaum Belanda di sana, bukan untuk RI, bukan. Iya, STNK juga, SIM juga, semua kok diklaim sih. Allahu Rabbi. Kebetulan saya sudah, maaf banget ya, bukan maksud ria, tidak ya. Datanya mana ya Mbak? Mengklaim Kenapa? STNK, SIM dan lain-lain ada datanya Oh nggak? bukan SNK, jangan Data dilebihkan, keluarga. itu jatuhnya Iya fitnah. buku nikah, Maaf buku ya. nikah. Datanya Itu mana di jatuhnya- arsip nasional apa data keluarga? Oh bukan di data keluarga, kebetulan Cuman waktu hanya cerita. saya lagi keluar, maaf ya, saya lagi ke Belanda, ada keluarga saya bawa saya. Nah itu di Belanda saat ternyata. Ketemu di masjid. Dan itu cikal bakalnya buku nikah atau surat nikah dan SIM itu di Indonesia, bukan untuk di Belanda. Di Indonesia. Betul kalau diterapkan di dalam peraturan Mendagri. Betul, ini bicara berapa puluh tahun silam. Saya ini generasi kelima, sudah usia 56 tahun. Bisa dihitung usianya Habib Utsman itu berapa ratus tahun yang lalu. Kemendagri itu belum ada. Enggak, catatan sejarahnya ada tidak Mbak? Catatan sejarahnya aja. ada tidak? Anda Kalau silakan ada, aja cari. di-spill, karena setiap keputusan itu Anda silakan pasti cari ada aja. catatannya. Yang ada Atau catatan ada- sejarah di arsip ada, nasional itu Utsman bin Anda Yahya silakan itu cari pengkhianat aja. Mbak. Nggak tahu, mendingan belajar dulu, tanya Ini orang apa? yang tahu. Di arsip nasional loh Mbak. Masa iya nggak percaya sama arsip nasional Mbak? Ya itu kembali kan saya bilang, Ya bukan silakan kembalikan, saja. ini arsip nasional itu kan Tinggal di Indonesia kok. tersusun rapi Mbak. Dia aja nggak tinggal di Indonesia, gimana mau tahu? Nggak usah malu kok Mbak, walaupun memang Mbak Farah itu keturunan ke-5 atau ke-10 itu. Enggak, saya nggak malu. Iya Nggak betul, perlu malu. nggak usah malu, tenang saja. Wong kita juga Saya masih nggak menerima berbuat kok. zolim soalnya, alhamdulillah. Tidak berbuat Gimana? zolim, tidak mencari uang dari hasil menipu, alhamdulillah. Yang diajarkan oleh orang tua saya, Iya ya, betul tidak gitu menjadi aja. penjahat, Cuman kalau ya, masalah tidak sejarah menjadi tetap orang sejarah zalim, Mbak. Ini Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Nggak Semoga masalah. berkah Mbak, berkah. Nggak masalah. Cari yang Dan worry. halal. Makanya tadi saya Tidak bilang usah tipu. silakan dilanjut. Kayak- Saya pamit kayak dulu, kebetulan yang saya juga lainnya. di toko, di pinggir Kalau yang jalan. lainnya di sini pada Afwan, tipu-tipu Mbak, pada Assalamualaikum. tipu-tipu. Waalaikumsalam. Ada wir. Nah ini ada Abong nih, Abong kembali lagi ya Bong. Ini sama Ki Anjas Bong. Tapi Mbak Farah itu ngomong seperti itu, ada nggak di arsip atau manuskrip yang dia punya gitu? Nggak ada. Tidak ada itu. Bohong itu.
Itu buku klaim, nikah makanya STNK kan SIM itu kan nggak klaim ada mereka itu. sama Coba seperti lihat itu aja di tadi. Arsip Nasional. Kalau yang menyatakan Usman bin Yahya itu pengkhianat, itu memang Profesor Mahfud MD sendiri juga menyampaikan seperti itu. Arsip Nasional menyampaikan seperti itu. Ya, pertama kali yang membuat surat-surat itu dari Hindian Belanda semua, saudaraku, begitu loh. Nggak ada campur dari Usman bin Yahya. Yang membuat pertama Kita kali negara itu sudah surat-surat merdeka, sudah punya hukum sendiri, sudah punya peraturan sendiri, mengeluarkan Hindian surat Belanda sendiri. semua. Kenapa dari mereka? Gitu loh. Kalau statement kalau statement dia mengatakan bahwa katakanlah gimana? Sekarang beda orang. Bisa itu pula temanya.